ngomong dengan nada tinggi. Aku nggak bisa dibentak bang. Aku nangis di situ memang aku akuin. Aku nangis bang. Lu tuh nggak pernah lo ngebentak gue, jadi nadaku naik juga. Lu tau nggak? Keluarga gue tuh nggak ada yang berani bentak gue. Cuman lu laki-laki pertama yang bentak gue. Sempet terucap juga binatang. Gue ditunjuk-tunjuk depan orang tuanya bang. Bang bajingan lu ya, monyet. Kalau katain gue bang di depan orang tuanya di lemari. Dan gue nggak expertnya pas udah ngambil barang, kok dia tiduran samping gue. Tiba-tiba meluk. Kalau meluk kayak masih wajar lah bang. Kok kata gue tiba-tiba, aku pengen, maksud lu apaan, gue bilang. Kan kita udah mau nikah. Dan gue kagetnya itu pintu udah kekunci. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Dan kali ini, malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang mempunyai kisah percintaan yang toksik. Seperti apa kisahnya? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Secret. Iya. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik ya Kak. Iya. Oh Kak Secret dari mana sih Kak? Aku dari Bekasi. Oh dari Bekasi, tetangga dong. Oh iya. Nggak pernah mampir ke sini ya? Iya nanti Oke. boleh lah next kita mampir lagi ke sini. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Secret udah mau datang ke studio kami dan mau berbagi cerita nih ya. Tadi saya sempat dengar-dengar di luar nih kalau Kak Secret nih punya pengalaman hubungan percintaan yang toksik. Tuh gimana betul. sih Kak? Sebenarnya sih awal mulanya kan kita satu sekolah di SMA. Oke. Terus namanya kenalnya itu kan dari orang tua. Oke. Jatuhnya di kayak perjodohan gitu sih sebenarnya. Oke, perjodohan ya. Oh, dan itu berlangsung sampai berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke, Kak Secret bisa dimulai aja nih ceritanya nih. Iya. Santai aja, nggak usah Oke, terlalu siap. terburu-buru. Ya kan, anggap aja lagi ngobrol sama Iya. sahabat nih. Oke. Ya, silakan Kak Secret. Ya, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman hubungan aku. Awal mulanya itu kan, jadi orang tua kami itu kan teman diklat. Dan sebenarnya sih kenalnya itu ya udah sebagai teman aja sebenarnya awalnya. Dan nggak tahu kenapa kelama-lamaan kami nyaman. Oke. Dan posisinya kami satu sekolah. Oh sama ya. Sama-sama satu sekolah di SMA. Dan udah kayak gitu ya kami nyamannya ya karena setiap hari kami pulang sekolah bareng, nongkrong bareng, dan sering chattingan, teleponan juga. Namanya kan ya percintaan masa remaja dulu gimana sih? Iya, masa-masa PDKT ya. Ya kan, apalagi era-era butterfly gitu ya kan. Oke. Oke, dah. Terus udah kayak gitu ya udah kami sepakat buat komitmen, yuk pacaran yuk katanya. Yaudah yuk. Awalnya tuh ya baik-baik aja. Kami ngejalanin 1 tahun, tapi tibanya di UN, kami kayak ada agak nggak kecocokan gitu. Oke. Dan habis gitu kami memutuskan, yaudahlah kita fokus untuk ujian nasional dulu nih, gitu kan, dah. Tapi kami tetap masih komunikasi, cuman memang kita menyudahi hubungan saja. Oke. Nongkrong masih tetap sama, nongkrong sama, main sama, belajar sama. Nah udah kayak gitu ya udah setelah lulus UN itu kita sempat lost contact. Kalau nggak salah 5 bulan kami lost contact karena kan aku ganti nomor dan nggak expertnya lagi kenal lagi. Aku kan kuliah di universitas nih, salah satu universitas, dan ternyata ketemu lagi nih. Oh barengan. Ternyata kami beda fakultas. Oh cuma satu universitas. Satu tapi universitas beda fakultas, tapi kami satu organisasi. Jodoh kali ya. Ya mungkin bisa dibilang Mungkin, gitu ya. oke. Nah udah kayak gitu, ya udah kami ya udah kenal lagi, ngobrol lagi, ngejalin lagi silaturahmi kami yang 5 bulan itu tuh sempet lost contact, ya kan? Kamu kemana aja, nanya kabar segala macam, ya udah fine aja tuh. Masih ngobrol, suka jalan, terus masih silaturahmi lagi sama orang tuanya, ya kan? Karena kan memang dari awal kan kami tuh menjalin komunikasi silaturahmi itu tuh baik-baik aja. Cuman mungkin karena kemarin itu aku
ganti nomor aja sih sebenarnya, sama ganti semua sosmed. Oke. Karena kan waktu itu sempet handphone kehack, Oh gitu. dihack sama orang yang nggak bertanggung jawab lah gitu. Nah udah kayak gitu, ya udah kami mengejalani itu hari-hari kami nongkrong bareng, ngerjain tugas bareng, walaupun beda fakultas ya. Aku sih yang lebih sering ngerepotin dia, bantuin yuk, aku ada makalah ini nih, aku ada ini nih. Dah kami satu organisasi, dan kita tuh nggak ada expert bang, nggak ada expert tuh. Kok bisa ya kita satu fakultas, bukan satu fakultas, satu universitas. Dah, terus kagetnya lagi, aku kan wakil ketua acara. Waktu itu kan kami kayak ada acara model DKS mahasiswa baru tuh. Dan kagetnya, kok kamu di sini? Bareng lagi tuh. Dia posisi waktu itu tuh humas. Oke. Dia ketua humasnya. Udah kayak gitu. Udah tuh, kamu gimana kabarnya? Tuh sehari 2 hari. Kami belum tukar nomor telepon tuh bang waktu itu. Cuman kayak ya udah karena di grup yang sama satu organisasi. Udah tuh kita komunikasi. Tiba ada waktunya tuh kita kayak meeting organisasi. Dah, bis meeting organisasi itu aku posisinya waktu itu tuh harus koordinasi sama dia. Oke. Ya kan, koordinasi sama dia. Dia bilang, aku boleh gak sih, kalau dia tuh tipikal dari dulu tuh gak pernah mau minta kontak kalau bukan dia, kalau dia tuh harus izin dulu gitu. Dia gak mau minta kontak tuh ke orang lain, padahal dia bisa loh minta sama teman-teman dia, punya gak sih kontak aku apa gimana. Dia gak bisa, dia harus minta langsung. Itu dia. Agak cool ya orang. Agak-agak dingin sih sebenarnya bang. Tapi kalau dia udah di tangan yang tepat, physical touch-nya aku akuin. Lumer juga ya. Lumer juga. Apalagi kalau udah kayak ada kayak hari-hari kasih sayang apa gimana, itu aku akuin. Aku menikmati itu semua. Physical touch dia, terus cara dia ngobrol sama perempuan, menghargai. Awalnya tuh memang baik-baik aja sih bang. Karena kemarin selama 1 tahun mungkin karena masih masa sekolah kali ya. Beda dengan masa kuliah yang benar-benar tanggung jawabnya itu tuh lebih besar daripada masa sekolah. Iya. Ya kan, udah tuh kami meeting, dia izin tuh pas pulang, boleh nggak sih aku anter, karena kan rumah dia di Cempaka Putih, aku di Bekasi. Posisinya itu aku memang nggak bawa kendaraan, karena kendaraan aku tuh dibawa sama abangku. Dia datang ke kampus, karena kan mamaku biasanya pulangnya sama aku kan. Nah aku bilang, bang kayaknya aku balik malam deh, karena aku lagi ada rapat organisasi nih. Yaudah nanti gue deh ngambil motor ke kampus, kata segala macam. Dah tuh dia udah pulang sama mama. Aku posisinya kan harusnya kan pulangnya naik kereta. Dia bilang, boleh gak sih aku nganter kamu? Rumah kamu masih tempat yang lama kan? Masih, gue bilang. Oh yaudah boleh deh yuk. Tanya. Terus aku tanya dong, kamu sekarang masih di situ kan? Rumah di sana masih, tapi jarang kami tempati. Sekarang kami lebih condong tinggal di Cempaka Putih, karena kan kantor mama itu kan di Jakarta Timur, di perpajakan. Udah pindah. Oh ya udah. Terus kamu nanti kalau nganter aku kejauhan gak baliknya? Aku bilang gitu kan. Enggak sih, santai kalau aku bawa mobil. Oh ya udah yuk. Diantar, tapi sebelum balik tuh kami makan dulu bang. Nongkrong sama teman-temannya biasa. Ya kan? Nongkrong sama teman-temannya biasa. Ya udah, ngobrol sama tuh. Lu balikan lagi berdua. Ya kita kompak dong jawabnya. Enggak. Lah kan memang belum ada ucapan balik lagi yuk, kan gak ada. Ya kan, dah habis kayak gitu udah tuh ngobrol-ngobrol, ngungkit-ngungkit yang masa lalu lah, biasa namanya kita nongkrong lagi kan sama teman-teman. Terus kata dia pas jalan pulang tuh, udah kami kan pulang tuh pamitan sama yang lain, ada tuh yang ngebisikin ke kuping dia, lu kenapa nggak balikan sih sama dia, kalian tuh masih cocok loh. Dan itu terjadi di saat udah deket rumah. Kita bisa nggak sih di dalam mobil tuh bang ngomong, bisa nggak sih kita kayak dulu, kata dia. Kayak dulu kayak gimana? Kan kita udah balik lagi, kita udah saling komunikasi. Cuman kan aku belum punya nomor kamu yang baru. Oh ya udah boleh, dia bilang. Emang ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kan nah, terus kayak gitu dia bilang kan, bisa gak sih kita ngulang kayak dulu, kita sama-sama, kita kalau sebelum tidur video call, ngobrol setiap malam tuh, kita deep talk, kita cerita keseharian kita. Bisa aja aku bilang, kenapa enggak? Kan kalau aku kan memang nggak pernah melarang seseorang untuk ngedeketin aku. Kan kita, ya bang tau lah, kita kan nggak bisa ngelarang seseorang untuk nggak bisa suka sama kita. Lu nggak boleh nih suka, nggak bisa bang. Perasaan orang kita nggak ada yang tahu. Betul. Terus dia bilang gitu kan, gue bilang ya bisa aja, gue bilang.
ya kamu mungkin sekarang bilangnya bisa, tapi aku maunya kita kayak dulu, kita punya hubungan, kata dia gitu kan. Aku tuh mau serius sama kamu. Aduh, kok untuk serius aku bukannya nolak, aku bilang. Target aku kan nikah 25. Waktu itu kan memang posisinya kita tuh masih umur 20-an, Bang. 20, 21 lah. Kata dia, nggak apa-apa, kita sama-sama lulus dulu, kata dia. Tapi aku nggak bisa kalau untuk berhubungan, tapi kalau untuk menjalin komunikasi, ya ini ya bisa, aku bilang. Untuk dekat lagi bisa, tapi kalau untuk kayak, bukannya aku menolak untuk diseriusin. Cuman kan posisinya sekarang tuh belum bisa gitu loh. Karena kan fokus kuliah dulu ya kan. Apalagi aku anak terakhir, dia anak pertama. Oh, oke. Kan kalau kata orang kan Bang, anak pertama dan terakhir tuh agak susah kan. Yang satu anak terakhir tuh harapan orang tua, yang satu itu harapan adik-adiknya ya kan. Agak susah. Apalagi aku Aries, dia Gemini. Oke. Agak-agak dia punya sifat dua, aku yang keras kepala. Dan memang cuman dia sih yang bisa yang bisa ngehandle amarah aku, emosi aku, memang dia sih yang bisa. Dan udah kayak gitu dia bilang, ya udahlah, yang penting aku udah tahu kabar kamu lagi, kita bisa deket lagi. Oke, udah ada, diantar pulang seperti biasa. Aku memang selalu salim dia, aku tetap salim. Kata dia, aku boleh cium kamu nggak? Boleh, gue bilang. Kan menurut aku di umur kita segitu kan Bang, kayak cium kening ya wajar-wajar aja dalam hubungan ya kan. Terkecuali dia minta yang aneh-aneh tuh. Tapi memang ada sih Bang sebenarnya. Tapi sempet sih Bang, memang itu sempet kejadian gitu kan. Oke. Dari ini dulu nih, dari pas pulang ini dulu. Kan pas pulang udah gitu malamnya. Aku masih nemenin dia Bang di jalan. Kami video call. Oke. Memang kebiasaan dia tuh selalu kayak gitu. Mau di jalan, mau dia mau tidur. Dan setiap pagi tuh kalau dia bangun tidur tuh yang diteleponnya tuh selalu aku. Dan memang waktu zaman sekolah pun memang kami 24 jam Bang. Cuma bedanya kalau di saat dia udah di rumah, aku di rumah, kita lepas komunikasi itu cuma 3 jam apa 4 jam. Oke, Nanti malam dia jam 9 nelpon, yaudah yuk tidur, video call Bang. Handphone itu ada, nyata, kita tidur handphone ngegeletak. Dan itu yang matiin itu orang tua kita. Emang ya anak lu begini ya gini. Jadi orang tua dia bilang, iya anakku susah banget ini, harus teleponan mulu sama anak lu, gitu lah ngomong tuh sama orang tua kan. Dan orang tua juga bilang hati-hati handphone, namanya bahaya ya kan, namanya tidur. Itu tuh kami ngejalannya biasa-biasa aja, ya komunikasi ya kan. Hari-hari dia suka ke fakultas aku, nyamperin tiba-tiba. Dia selalu nanya, kamu ada jam kosong nggak? Ada, nonton yuk, kemana? Kan ada salah satu mall yang deket sama universitas aku kan. Dia nonton yuk, ayo nonton. Tapi nanti aku ada kuliah loh jam segini. Jam berapa? Jam segini kamu udah kuliah nggak? Nggak ada. Jujur, kan dia suka gitu kan. Dia tuh suka menyepelekan sesuatu untuk selalu sama-sama aku. Dah, kayak kemarin sempet tuh dia ngajak nonton, totonya dia bolos 1 mata kuliah. Dan itu aku dicat sama temennya Bang. Dan aku bilang, kamu bolos kuliah ya? Aku bilang, enggak, aku nggak ada kuliah. Ini temen kamu ngechat aku bilang. Dan segala macem udah, iya aku kan pengen sama kamu, aku kangen sama kamu segala macem. Yaudah lain kali jangan kayak gini ya gue bilang. Inilah yang aku takutkan kalau kita tuh ada hubungan, kamu tuh selalu kayak begini ya, aku bilang. Iya maafin aku. Udah tuh berjalan langsung, suka makan bareng ya kan. Sering ketemu di pendopo kampus. Terus kalau misalkan kayak kita mau ngisi KRS bareng-bareng. Terus waktu itu ada bukan kejadian sih, kayak ada acara LDKS yang mahasiswa baru itu kan. Dan dia tuh kita kita tuh kayak ngawal anak-anak mahasiswa baru tuh untuk ke desa 2 hari. Itu waktu itu kalau nggak salah ke Bogor Puncak deh kalau nggak salah. Dan itu nginep 2 hari. Ya otomatis kan persiapannya panjang dong Bang. Karena kan kita nggak bawa sedikit mahasiswa baru. Kita bawa beratusan. 1 universitas. Nah dia kebagian di bagian humas. Aku diisi acara. Aku wakil ketua acara. Ya otomatis aku berkomunikasi dengan banyak lawan jenis. Nggak cuma perempuan aja kan, nggak bisa Bang. Namanya kita organisasi, namanya kita bersosialisasi. Jadi otomatis kita ya kayak aku sama abang lah, kita suka meeting, apalagi aku wakil abang ketua
gitu kan. Otomatis sering komunikasi, sering telepon, sering bareng. Di situ udah mulai tuh bang perubahan sikap dia. Oke. Perubahan sikap dia tuh kayak suka nyamperin aku kalau aku lagi meeting. Padahal kita divisi yang berbeda. Dan jadwal kita ngumpul tuh beda banget bang. Oke. Misalkan aku di hari Senin, dia di hari Rabu. Dan dia tuh bener-bener ngebelain tuh untuk selalu mantau aku. Aku di situ udah mulai gak nyaman. Aku bilang kok sekarang dia kayak begini ya. Itu pun aku tahu dia mantau aku tuh dari temen aku. Lu dipantau terus tuh sama dia, sama si R katanya. Masa sih orang dia bilang sama gue dia lagi di kelas kok ada mata kuliah. Coba deh lu lihat di arah jam 3. Aku cuma nengok pakai ngekor doang kan, ngekor dari mata. Ih, kok ada dia, aku bilang kan. Tapi dia ngabarin aku tuh lagi di kelas ya, ada mata kuliah ini segala macem, lagi dosennya nih, lagi ada kuis. Terus pas udah aku ngekor gitu, aku ngechat dia dong bang. Kamu ngapain di situ? Kan kamu bilang kan ada mata kuliah. Kata kamu lagi kuis. Dan yang aku kaget, nggak apa-apa aku pengen lihat kamu. Oke. Di situ aku udah mulai ngerasa, kok dia jadi kayak apa ya bang ya, yang namanya Posesif. Bukan, ada satu lagi bang. Agresif. Agresif beda lagi dong. Obsesi. Keobses. Oh, terlalu terobsesi. Aku pikir ini bukan dia. Ini bukan dia gitu loh bang. Karena aku tahu sifat dia. Kita berteman itu dari kelas 1 SMA loh bang. Dari 2014 loh bang. Dan aku kaget perubahan dia tuh banyak banget bang. Sampai dia bilang, iya aku pengen ngeliat kamu aja. Emang gak boleh ngeliat kamu? Ya boleh. Kalau kamu memang lagi senggang. Gak salah dong aku ngomong kayak gitu. Dan aku bilang sama ketua aku kan, bang, aku boleh izin keluar gak sebentar? Aku bilang, oh boleh dek. Kenapa? Enggak, bentar ada urusan. Aku keluar dong. Kamu ngapain? Udah sana balik, aku lagi meeting. Dan yang kaget lagi, di saat dia bilang, yaudah ya aku balik ke kelas, dia nyamperin bang ke dalam. Oh, lagi meeting disamperin. Disamperin bang. Dan itu dia selalu mepet sama aku. Aku risih. Aku risih itu dibuntutin. Aku tuh paling gak bisa dibuntutin. Karena apa? Kalau kayak abang lah. Misalkan kalau abang udah menikah. Bukan menikah lah, pacaran. Abang tuh dibuntutin terus, risih gak sih bang? Iya. Risih lah. Risih kan, apalagi kalau lagi ada urusan kerja. Nah, ini kan ini kan urusan organisasi gitu loh bang. Bisa nggak sih kasih space aku tuh untuk mencari jati diri aku di organisasi ini gitu loh. Ini kenapa harus dibuntutin terus? Aku juga butuh ruang loh. Aku juga butuh waktu untuk me time diri aku loh. Bukan hanya untuk sama kamu. Udah posisinya kita belum ada status balikan itu bang. Oke. Dan dia minta maaf segala macem. Udahlah tuh kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia berubah bang. Udah nggak kayak gitu lagi. Berubah ke sifat yang awal aku ketemu dari waktu masih zaman remaja SMA. Cuek. Bukan cuek, ngasih aku ruang. Oke. Terus ngasih aku untuk bisa ngeliat space untuk diri aku ke depannya gimana gitu. Dan itu aku nyaman. Seminggu tuh berlalu, aku inget banget seminggu. Terus setelah itu dia bilang, aku suka sama perubahan kamu. Aku tiba-tiba ngomong memang pas pulang barengan. Aku suka sama perubahan kamu yang sekarang. Inilah yang aku kenal kamu, bukan yang kemarin. Aku tahu kamu cemas aku dekat sama siapa. Kan kamu tahu. Aku setelah sama kamu tuh aku nggak sama siapa-siapa. Aku tetap aku nyari kabar kamu, aku bilang. Walaupun kamu nggak tahu. Dan di situ dia bilang, iya. Boleh nggak sih kita ada status lagi? Tadi ya. Dan aku luluh. Ya udah boleh. Kita pacaran lagi nih. Iya, aku bilang. Luluh dong bang. Aku paham memang kecemasan dia, karena waktu itu di kampus memang nggak sedikit yang deketin aku. Ada aja, cuman memang aku tuh kalau udah bilang aku nggak mau berhubungan, mau sebanyak laki-laki manapun yang deketin aku nggak akan mau. Dan setelah aku menjalin hubungan lagi sama dia, kalau nggak salah itu 2 minggu 3 minggu kalau nggak salah bang. Habis kayak gitu orang tua dia, ibunya bilang, Neng,
nggak mau apa diikat dulu, kata ibunya. Karena kan aku sedekat itu sama keluarga dia kan. Karena papahnya dia itu pernah terucap sama aku, anggaplah papa seperti papamu. Karena kan aku ditinggal papaku gitu kan udah masih umur kecil banget bang. Oke. Masih kecil banget. Dan Single mom berarti ya? iya, mamaku single mom. Oke. Dan papanya itu selalu bilang, kalau ada apa-apa ngomong ya sama papa, anggap papa ini papa kandung kamu. Di situ aku mulai nyaman, mulai kayak aku tuh nggak ada berpikir dia tuh bisa kayak toksik atau apa, aku nggak ada berpikir ke situ bang. Dan orang tua itu ngomong, aku bilang boleh nggak aku diskusi dulu sama mama. Sebenarnya mama tuh udah ngomong sama mama kamu, cuman mama mau dengar dari mulut kamu karena mama bilang semua keputusan dari tangan aku. Ya. Aku bilang boleh nggak aku diskusi dulu mah? Boleh neng, boleh silakan, kata dia. Dah. Ya udah tuh aku ngomong, mah mamanya R bilang mau ngiket aku. Iya, dia udah ngomong sama mama, cuman ya mama kan serahin lagi sama kamu, kan kalian yang ngejalanin. Ya udah, gimana menurut kamu aja baiknya. Yaudah deh mah, bismillah, aku bilang. Diiket tuh secara pribadi bang, belum sama keluarga. Diiket tuh lagi pas kami tuh ada acara makan-makan malam. Itu cuman antara orang tua dia, orang tua aku, udah. Terus ngejalanin lagi tuh bang di kampus, ya kan? Ngejalanin acara yang LDKS itu yang aku bilang tadi. Habis itu posisi aku udah tunangan sama dia. Dan aku udah pakai cincin, ke kampus pun aku udah pakai cincin, dan orang itu nanya, kok tumben lu tuh pakai cincin, lu tuh paling nggak bisa pakai perhiasan. Orang tuh tahu aku paling nggak bisa pakai perhiasan. Dan teman-teman nanya, jujur, lu udah tunangan ya? Dia bilang, iya gue udah tunangan. Sama siapa? Sama si R. Lu yakin? Yakin, gue bilang. Bismillah, gue bilang gitu kan. Alhamdulillah deh, semoga aja yang terbaik deh buat kalian. Iya, itu posisinya udah pada tahu tuh bang. Satu organisasi tuh udah tahu. Jadi kayak ada sih beberapa orang yang menghindar. Nah kan setelah itu ya udah ada tuh bang satu. Kita lagi rapat organisasi itu, kalau nggak salah seminggu lagi mau agenda itu. Lagi meeting terakhir tuh bang. Bukan meeting terakhir sih, kayak untuk fix nih acaranya kayak gimana kan. Tiba-tiba dia masuk bang ke ruangan meeting kami. Itu pintu nggak tahu kenapa dibuka sama dia kenceng banget bang. Aku kaget dong. Padahal sebelumnya tuh malamnya tuh kami baik-baik aja. Nggak ada kayak ribut, nggak ada apa. Pulang masih tetap sama. Dan kagetnya dia masuk, tangan aku ditarik sama dia. Itu aku nggak tahu permasalahannya apa. Posisinya kami kan kalau meeting kan kita ngelingker gitu kan bang. Ngelingker gitu kan. Jadi kita tuh ngebahas nih, kamu dapatnya apa? Kamu tuh ngerjain yang mana? Kita evaluasi kan. Dia datang masuk, teman-teman juga pada kaget bang. Tangan aku ditarik sama dia. Dicengkremnya tuh sampai kayak kenceng banget bang. Sampai aku tuh jerit kesakitan. Dan aku bilang, kamu kenapa? Aku bilang, ikut. Dan ngomongnya tuh bukan aku kamu, gue lu. Itu aku kaget banget. Dia tuh nggak pernah ngomong gue lu sama aku. Aku diseret. Posisi aku kan duduk bersila kan. Ditarik begini kan otomatis aku ya jatuh keseret gitu kan. Aku bilang, kamu kenapa? Aku bilang, ikut gue lo keluar. Teman-temanku tuh pada, lu kenapa sih? Dia kan lagi meeting loh. Kita lagi evaluasi loh. Bisa nggak urusan kalian tuh nanti aja? Sampai ketua aku ngomong kayak gitu. Aku bilang, bang bentar ya, please, gue nggak tahu nih dia kenapa. Akhirnya aku diseret sama dia keluar. Aku tuh di luar tuh debat bang, debat segala macam kan. Terus aku tanya, kamu kenapa? Aku bilang, aku tuh lagi evaluasi loh. Bisa nggak kalau masalahnya itu selesai nanti saat kita pulang? Atau nanti selain di rumah aku bilang. Terus apa kata dia? Gue tuh nggak suka ya lo deket sama dia. Gue liatin ya udah seminggu ini ya. Lo tuh kemana-mana sama dia, naik motor lo sama dia. Loh, aku bilang, jelas dong. Dia ketua, aku wakil. Wajar dong bang. Overthinking. Iya. Aku nggak tahu tadi dapat omongan dari mananya ya. Aku tanya tuh dia cuman bilang, gue tuh nggak suka lo kayak gini. Dan itu ngomong dengan nada tinggi. Aku nggak bisa dibentak bang. Aku nangis di situ memang aku akuin. Aku nangis bang. Lu tuh nggak pernah lo ngebentak gue, jadi nadaku naik juga. Lu tau nggak? Keluarga gue tuh nggak ada yang berani bentak gue. Cuman lu laki-laki pertama yang bentak gue.
Udah gitu, pokoknya intinya gue gak suka lo deket sama dia. Terus aku tanya dong, lo kemarin fan-fan aja lo gue deket sama dia. Kok sekarang lo mempermasalahkan ini? Ini nggak masuk di logika gue. Jadi aku kebawa emosi kan ngomong gue lu kan. Iya. Udah kayak gitu. Udah tuh aku tinggal tuh bang. Dia nungguin di depan. Dan aku minta maaf. Bang aku minta maaf ya sama ketua aku. Lain kali jangan dijadiin satu ya. Masalah pribadi lu sama masalah organisasi. Dan emang efeknya bang besokannya biru bang tangan gue. Oke, berarti keras Karena dia banget ya. kenceng banget bang. Cengkrem sambil narik gitu Iya. ya. Oke. Setelah kejadian itu besoknya? Besokannya dia dingin sama gue. Oke. Dan itu bukan dia, gue tahu itu bukan dia. Oh, dia lagi dipenuhi sama Lagi emosi overthinking apa entah apa yang ada di otak dia tuh gue Iya, kalau gue kalau setiap aku tuh apa yang ada di pikiran kamu itu pulangnya bang. Pas pulangnya dari rapat di mobil tuh gue tanya, lu tuh kenapa? Apa yang ada di otak lu? Kok lu bisa lepas kontrol emosi lu kayak gini? Gue bilang, gue nggak suka lu deket sama dia. Kemarin gue lebih deket daripada ini loh sama dia. Lu fan-fan aja. Apa yang ngeracunin otak lu? Sampai gue bilang gitu bang. Ya pokoknya gue nggak suka. Lu tuh udah milik gue. Belum milik. Gue tuh belum sepenuhnya milik lu. ya. Iya. Terkecuali kita udah ijab kabul gue bilang. Gue sepenuhnya milik lu gue bilang. Oke. Itu gue dari semenjak kejadian itu gue gak ada ngomong ke kamu lagi bang sama dia. Udah gue. Oke. Lanjut dari kejadian itu? Dari kejadian itu yaudah tuh. Dia tetap masih nganter gue, jemput gue. Tapi tetap bang gue dipantau dari depan. Oke. Tetap gue dipantau. Makanya tuh cuman ketua gue lah yang berani ngedeketin gue. Anak-anak acara gue gak ada yang berani. Dia komunikasi lewat teman perempuan gue. Kak ini begini, kak ini begini. Oh yaudah, dek ini begini. Gak ada yang berani bang. Jadi terbatas Iya ya. jadi terbatas. Jadi kayak gue tuh dijarakin sama si acara gue ini. Otomatis kan komunikasi kita tuh jadi kayak berkurang. Kita tuh nggak bisa kayak ngungkapin gitu. Iya, jadi nggak fokus lah. Udah kejadian kayak gitu seminggu 2 minggu tuh kan. Pas acara itu gue juga sempet kaget bang. Gue kan lagi ngehandle anak-anak yang punya penyakit bawaan. Yang asma lah, yang lemah jantung lah. Oh ini di Bogor ya? Dia pas sudah di acara LDKS-nya tuh. Oke. Karena gue tuh pas berangkat itu gue sama dia. Karena kan dibagi-bagi kan. Dia yang request ke ketua acara kalau gue harus 1 bis sama dia. Oke. Dan itu gue kaget. Gue pisah sama anak-anak acara gue loh bang. Iya. Ya gue bisa apa? Udah deh. Lu turutin aja deh maunya dia. Daripada nanti acara di sana ambiar atau enggak nanti rusuh apa gimana. Oh yaudah bang maafin gue ya. Ujung-ujung gue minta maaf sama orang-orang itu. Udah habis kayak gitu yaudah tuh acara sana. Malamnya itulah bang. Gue sempet ribut besar juga sama dia. Oke, pas acara gue ribut besar sama dia bang. Pas acara gue ribut besar sampailah dia hampir mau nampar gue di depan anak-anak. Itu gue nggak expert bang. Ini bukan si R ini bang. Gue nggak tahu apa yang meracuni di kepala dia sampai dia bisa mau main tangan sama gue. Oke lah kemarin yang sampai bikin tangan gue lebam. Oke lah itu masih bisa gue maafin. Karena mungkin dia udah kebalut emosi. Iya. Dia nggak bisa berpikir jernih. Dia udah ngangkat tangan loh bang mau nampar gue. Oke, depan orang-orang. Depan mahasiswa baru bang. Nggak profesional banget ya. Itu dia makanya bang. Itu gue sempet pas briefing pulang tuh gue sempet minta maaf tau bang sama orang-orang itu. Sampai nangis gue bang. Dia udah ngegampar. Dia udah hampir mau nampar gue. Kalau enggak ketua acara gue tuh teriak. Berani lu sentuh dia. Lu berhadapan sama kami semua. Enggak berani dia nampar gue. Dan abang tahu itu gara-gara apa? Gara-gara handphone gue nggak ada sinyal. Oh alah. Di sana kita tuh pakai Starlink bang. Jadi kita tuh kayak beli wifi bayar 15.000 untuk 1 hari. Iya tahu. Cuma perkara itu bang. Padahal kita satu lokasi. Cuma memang beda tempat tinggalnya. Dia di desa ini, gue di desa ini gitu loh. Oke.
Dia ngehandle mahasiswa ini di sana, gue di sini. Cuma perkara itu doang bang. Dia nyamperin gue. Posisinya gue lagi ngurusin makanan malam. Abis ngurusin buat acara setelah makan malam. Kan kita ada jurit malam tuh. Ya kan. Gue mau ngurusin itu bang. Gue tuh lagi lagi tugas itu nandain. Jadi orang ini tuh harus kesini. Jadi mahasiswa itu tuh yang jurit malam itu harus harus inget nih patokannya mana gitu kan. Rutenya. Rutenya. Kaget gue bang. Posisinya gue lagi duduk nih. Gue lagi, ini nih, lu megang ini. Lu taruhnya di sini. Gue ngarahin tuh ke anak-anak gue. Dateng bang. Gue kayak diginiin sama dia. Oke. Lu kemana aja lu chatting gue gini-gini. Blablabla. Sempet terucap juga. Binatang. Langsung mau begini. Ketua gue. Berani lu sentuh dia. Lu berhadapan sama kami semua. Turun tangan dia bang. Habis itu dia pergi. Di situ gue pasti nangis bang. Gue nggak pernah bang dikasarin sama orang tua gue. Walaupun orang tua single ya, single mom. Kalau misalkan kasar wajar. Dia single mom loh, wajar nyokap gue. Dan itu gue nggak cerita sama nyokap gue. Tapi pernah nggak sih dia sampai main fisik beneran gitu? Pernah nggak? Pernah. Kejadian abis after party. Oke. Setelah abis acara ini kan kita mau pulang tuh. Gue 1 minggu gak komunikasi sama dia. Tiba-tiba di grup tongkrongan ada after party lah, ya kan? Ya namanya kita punya temen DJ ya kan. Kita menghargai dong. Ya posisinya memang sama-sama minum. Posisi sama-sama minum kan. Yang gue nggak masuk di logika gue, lu ada pasangan di sini loh. Kenapa lu bisa ngelakuin itu tuh kayak meluk? Kenapa bisa sama Elsie? Itu ada gue bang di situ. Dia ini malah dekat sama Elsie. Iya. Padahal party bareng. Kita tuh satu table bang. Lu masuk ke di logika gitu? Ya aneh sih. Ya kan? Kayak lu lah bang misalkan. Lu datang nih ke party temen lu. Lu sama pasangan lu. Ya. Tapi lu malah meluk, gandeng. Itu sama Elsie. Pasangan lu gimana? Gak bisa lah. Gak bisa begitu. Gak bisa bang. Ya itu udah secara gak langsung udah gak hargain lah. Iya. Di situ gue liatin ya bang. Gue kan meminum gak terlalu banyak kan. Karena gue kan memang gak bisa kan. Gue punya GERD juga. Udah tuh gue liatin aja itu dia. Dia di sebelah sana tuh. Gue liatin aja. Temen gue udah ngode. Itu cowok lu. Biarin aja udah. Orang lagi mabok. Mau gimana lagi. Orang mabok kan gak bisa bang dikendalin. Iya. Dia meluk-meluk gitu. Meluk bang. Cium-cium gitu. Cium-cium bang. Di depan gue. Iya. Di depan gue bang begitu. Sakit gak hati lu? Kenapa gak dipanasin balik aja tuh? Gue gak bisa bang ngebales masalahnya. Kalau gue bisa ngebales, gue balas. Gue gak bisa bang ngebales kejahatan sama kejahatan. Ya. Oke. Terus? Udah kayak gitu, posisinya udah jam 1 malam jam 12 lewat lah. Dia udah selesai tampil kan temen gue. Terus kita keluar dah tuh nongkrong di parkiran. Gue bilang, gue udah gak ngomong ke kamu itu bang. Semenjak kejadian yang di kampus yang dia narik tangan gue, udah gue lu tuh. Ini posisinya lu udah mabuk berat. Gue aja deh yang bawa mobil, gue bilang. Gak usah, gue masih sadar. Itu dingin banget bang dia bang. Dingin banget, bener-bener kayak kulkas. Oh ya udah, di jalan kan ada temen gue nelpon dan dia nggak tahu itu orangnya. Memang temen deket rumah, temen dari kecil, sahabat bang. Kebetulan banget dia nelpon gue. Itu posisinya memang nggak wajar sih sebenarnya laki-laki nelpon cewek di atas jam 12. Ya posisinya kan dia dalam keadaan darurat loh bang. Dia pulang kerja, motornya mogok, dia minta stutin gue. Oh gitu. Karena dia tahu gue jam segitu tuh pasti masih melek. Karena gue kan suka begadang, kayak suka begadang scroll apalah gitu kan. Dia nelpon, posisinya dia juga lagi emosi dan gue tuh nggak, kalau kayak gue tuh nggak mempermasalahkan dia mau emosi semabuk apa, gue nggak pernah mempermasalahkan bang. Dia tuh emang lagi emosi ngeliat gue. Mungkin dia kesel kali ya di saat dia meluk itu, kok gue nggak cemburu. Sebenarnya gue cemburu abis bang. Gue tuh nggak bisa punya gue tuh dipegang-pegang sama perempuan lain. Cuma gue nggak berani mengungkapkan aja. Gue mendem aja sendiri. Dia nelpon tuh, posisinya handphone gue ini kan ada kan yang depan apa tuh gigi, di depan bunyi. Dia bilang siapa itu? Temen gue bilang gitu kan.
Ngapain nelfon malam kayak gini? Ya nggak tahu, bentar gue angkat dulu, gue angkat kan. Kenapa? Lu belum tidur kan belum? Tolong kok deh, motor gue mati. Nggak tahu, bensinnya pada ada. Setutin gue lah, lu di mana? Di sini kata dia gitu kan. Ya tapi gue masih di sini, masih di Kelapa Gading, gue bilang. Lalu dari mana lu? Nulis segala macam. Diambil rampas bang handphone gue. Oke. Lu ngapain lu nelpon cewek gue lu anjing? Gitulah katanya kan. Keluarlah tuh bang binatang. Lalu siapa? Lalu gue cowoknya. Gue tunangannya segala macam gitu kan. Ya gue kan nelpon dia cuma minta tolong loh. Terus gue bilang, apaan sih lu? Narik-narik handphone gue. Dia tuh sahabat gue loh, dari TK. Gue bilang, wajar dia minta tolong sama gue karena dia tahu gue jam segini pasti melek. Gue bilang. Dan gue tuh sama dia tuh jarang komunikasi bang sama sahabat gue ini. Iya. Tapi tibanya dia butuh, gue butuh, kita selalu ada. Oke. Kan memang itu kan real pertemanan sebenarnya. Lanjut setelah dia ngambil telepon itu. Ngambil telepon itu kan, menganjing keluarlah bang semua lo. Tai lu ya, lu mau ngapain lo sama perempuan gue, lo minta jemput jam segini segala macam. Keluarlah bang bahasa kayak gitu. Itu udah nggak masuk bang di otak gue bang. Oke. Posisi sama mabok. Emang bisa berpikir berjernih? Nggak bisa bang. Dia kayak gitu bilang, udah lo nggak usah ikut campur sama urusan gue bilang. Tiba-tiba dia berhenti tuh tengah jalan. Itu posisinya bang, gue dirampas, namanya rampas kan kuku dia panjang, kena di sini memang ngebeset gue, sampai luka. Dan itu gue kaget. Lu udah berapa kali lu ngasarin gue bilang. Gue masih terima lu ini tuh bukan lu, gue bilang. Lu tuh nggak pernah kasar sama gue. Terus tiba dia nepin mobil tuh bang, dibuka mobil kenceng, turun lu, murahan lu, gue digituin. Diturunin tengah jalan. Diturunin gue bang. Itu posisinya gue di Kelapa Gading. Gue jalan sampai ke perempatan yang kalau belok ke kanan tuh ke ke Jatinegara Kaum, yang ke kiri tuh ke Pulau Gadung. Tugas. Tugas. Di situ gue jalan bang, sampai gue nelpon abang gue. Bang jemput gue, lo kenapa? Udah jemput gue, entah gue jelasin. Itu posisinya dia sempet ngegampar gue bang. Itu bang tahu namanya orang nggak sadar bang. Nabok itu kan pasti dengan kekuatan bang. Merah bang sini gue, biru. Itu gue udah begini aja bang sambil jalan. Adalah beberapa yang mau bantuin gue, tapi gue nggak mau. Posisinya baterai gue tuh kalau nggak salah 25% lah bang. Itu jam 2 pagi loh bang. Seorang perempuan diturunin tengah jalan. Terus dia pergi gitu. Pergi. Posisinya gue yang ke bawah sama gue tuh cuman handphone, tas, dompet tuh di mobil dia semua. Gue udah dijemput. Sepanjang jalan diinterogasi lah kan. Lu kenapa gue cerita gini? Sakit hati dong adiknya digituin. Ayo kita ke rumahnya. Gak usah gue bilang. Gue posisinya udah lemes banget itu bang. Udah capek gue jalan. Badan gue udah gemeter. Gue gak pernah bang dikasarin kayak gitu sama orang tua gue. Abang gue aja gak berani ngebentak gue bang. Terus udah kayak gitu ya udah. Besokannya nyokap gue nanya. Abang bilang kamu dijemput dia pagi. Kenapa? Gue kok udah denger suara emak gue bang, nangis gue. Gue cerita dong mak kayak gini. Abang gue masuk kamar, ayo kita ke rumah sakit. Ngapain? Visum. Kita kasusin ini. Gue nggak bisa nolak dong bang. Karena itu menurut gue udah kesalahan fatal. Dari gue diturunin tengah jalan, gue dikatain perempuan murahan, digampar pula. Dengan seenaknya, gitu loh bang. Makanya udah kayak gitu, udah ke rumah sakit gue tuh visum. Dan memang bang seminggu lebih gue nggak lebam ya. Bengkak bang, jadi kayak orang gondogan. Tapi sebenarnya gondogan sini, dia di sini. Itu kenceng banget itu. Kenceng banget bang. Baru itu gue dikasarin sama dia bang. Makanya sampai gue berpikir gue tuh nggak tidur bang semalaman. Saking gue berpikir, apa ini ya yang Allah kasih ke gue? Dia tuh nggak baik sama gue. Mungkin ini jalan yang Allah kasih sama gue. Biar gue tahu dia tuh sebenarnya nggak sebaik yang gue pikir selama ini. Udah habis kayak gitu, habis visum kan keluar tuh, kalau nggak salah sehari apa 2 hari ya keluar kan. Udah mulai tuh gue ke Polda. Abang gue yang ngurus, kan dia kan punya temen juga kan di Polda. Laporan lah tuh buat kasusin karena itu udah kekerasan bang. Udah kekerasan itu. Dan itu buat keluarga gue nggak bisa dimaafin. Tapi kalau dalam hati gue masih mau maafin dia bang.
Saking bodohnya gue itu. Iya. Kata abang gue, awas ya lu maafin dia. Tibanya udah itu dapat surat panggilan dia dong ke rumahnya. Itu orang tua dia belum tahu bang. Oh, oke. Orang tua dia belum tahu. Tibanya tahu pas surat panggilan. Dia nelpon dong ke gue. Neng, ini apa? Kok bisa? Yaudah mama datang ke sana ya. Nyokap gue bilang gak usah. Anak gue udah abis sama anak lu. Nyokap gue bang, selembut-lembut nyokap gue ngomong kayak gitu. Sakit gak sih hati lu? Nyokap gue tuh walaupun kasar wajar orang tua ke anak. Ngedidik. Ini lu siapa? Ya Allah belum ada ikatan bang. Cuma ibarat kata pertunangan pribadi doang loh bang. Oke, Dan terus di situ udah dimaafin kan? Dimaafin tuh. Dia datang tuh minta maaf tuh ke gue. sama orang tua. Sama orang tuanya juga. Papanya, mamanya, dianya sama kakaknya. Kakaknya itu sampai ngegampar dia di depan gua. Kakaknya Ngegampar dia di Oh. depan gua. digampar tuh sama Digampar abang tuh. langsung. Oke. Ini gak seberapa ya sama yang udah lu kasih ke dia. Oke. Dia ini udah gua anggap sebagai adik gua. Bisa-bisanya lu kasarin dia. Dia kurang apa nerima lu? Sampai diungkit lah segala macam sama kakaknya kan. Sampai papanya juga bilang, Neng maafin ya. Papa mohon banget Neng. Jangan dikasusin ya. Ingatlah Neng kalian tuh udah tunangan. Gue luluh. Nyokap gue tuh walaupun kayak gitu ya setengah hati lah bang maafin. Karena ini anak perempuan gue satu-satunya loh. Nyokap gue tuh berpikir gini. Lu baru belum nikah aja udah diginiin. Gimana lu udah nikah? Orang tua pasti berpikiran kayak gitu kan bang. Iya. Dan sampai gue bilang ya udah lama maafin aja. Ada ikhlas. Akhirnya damai itu. Akhirnya damai. Itu kita masih ngejalin bang. Masih baik-baik aja. Oh, setelah kejadian itu masih komunikasi. Masih komunikasi. Masih baik. Gue juga belum mutusin dia. Terus udah kayak gitu. Tibalah mau lamaran. Oke. Dah tibanya mau lamaran kan. Gue janjian sama dia tuh jam 5. Enggak sama vendor tuh jam 5. Kok nih anak sampai jam 3 belum ada kabar. Ngechat gue. Enggak. Gue telepon berdering tapi nggak diangkat. Gue chatting checklist 2. Gue chat dong nyokapnya. Mah, R ada di kamar dia sadar nggak keluar. Feeling gue langsung dong bang. Nih pasti game. Dia kan punya game di PC bang. Dia tuh pecinta game banget bang. Tapi tahu waktu itu hari itu mau lamaran. Dia tahu gue malam itu udah komunikasi sama dia. Besok jemput aku ya jam 2. Nanti berangkat dari rumahnya karena kan di Bekasi Timur kan vendornya. Terus kata dia, iya ya udah, kata dia gitu kan. Kok dari pagi gak ada kabar? Kok sampai jam 3 gak ada kabar? Gue chat kan nyokapnya. Akhirnya yaudah man Neng kesana. Mau dijemput gak? Gak usah. Neng naik kereta aja. Yaudah gue kesana. Nyampe kan assalamualaikum mah. Gue salim biasa lah kan. Nyokapnya di bawah tuh. Lagi ngumpul lagi nonton di ruang TV. Yaudah Neng ke atas aja, dia ada di atas. Kok gak? Tapi dari pagi gak keluar-keluar kamar. Gue udah mikir dong. Ah ini mau udah pasti game. Otakku langsung ke sana bang. Apalagi kan dia udah bebas dari SKS kan. Jadi cuman kayak tinggal sempro lah segala macam kan bimbingan. Gue naik dong ke lantai 2. Ketemu kakaknya tuh di tangga. Loh kakak pikir udah berangkat deh. Belum kah orang dia ya. Makanya aku kesini. Loh soalnya kakak dari pagi gak ngeliat dia. Kakak pikir dia di rumah kamu dari pagi. Enggak kak, gue bilang yaudah tuh di kamar. Masuk dong gue. Bener bang lagi main game. Pakai earphone kayak gini. Oke. Duduk bang, santai bang, naik kaki, ngerokok. Gue masuk dong. Kamu seharian begini, wajar dong gue marah. Iya. Sayang, ya lembut lah kan. Udah balik lagi tuh dia ke setelan awal kan. Sayang kamu datang. Kamu gak ingat sama janji kita? Kita mau ketemu vendor loh, gue bilang. Untuk acara minggu depan loh, gue bilang. Ya Allah yang maaf aku lupa. Aku ada ini ada apa? Kayak tanding game gitulah bang. Gue nggak ngerti lah dia main game apa tuh di PC itu. Yaudah mandi lah, ini udah jam 4 loh gue bilang. Kita janjian jam 5. Yaudah ini aku WA vendor ya, aku reschedule dulu. Mbak abis maghrib ya. Dan untungnya vendornya bisa gue telepon. Oh yaudah mbak nggak apa-apa. Yaudah mandi lah gue bilang. Mandi. Gue udah emosi tuh bang. Gue hapus game di PC. Gue turun ke bawah. Ya kan gue denger dia di atas teriak. Gue lagi ngobrol tuh sama nyokap sama bokap ya kan. Sambil di ruang TV sih ngobrol sambil kayak
ngeliat-ngeliat apa paketan untuk wedding. Teriak dia dari atas. Udah membabi buta bang. Apa teriak apa deh? Anjing bangsat lah apa segala macem tuh udah keluar di mood dia bang. Dia marah-marah. Marah-marah karena gue hapus game ya. Oke. Lah gue wajar dong bang. Terus respon keluarganya? Gue denger tuh dia teriak turun dia kan. Posisinya dia cuma pakai kayak belum pakai baju. Cuma pakai celana panjang aja. Dia kaget kok game gue keluar. Gue di bawah teriak dia. Gue ditunjuk-tunjuk depan orang tuanya bang. Emang bajingan lu ya monyet. Lu katain gue bang di depan orang tuanya. Ngapain lo hapus game gue? Gue tau lo gak suka. Gue nangis itu, gue dipeluk sama nyokapnya. Kamu sadar gak yang kamu bentak siapa? Calon kamu loh. Wajar dia dong ngapus game kamu. Kamu tuh kalau udah nge-game tuh gila, tau gak? Makan enggak, tidur enggak. Wajar dong gue bersikap kayak gitu. Memang sih kalau kata temen-temen gue, sebenarnya gue nggak wajar. Cuman bang ini udah keterlaluan. Hari penting loh bang. Apa gue nggak sepenting itu untuk dia? Kan kita berpikir kayak gitu kan. Gue dibentak-bentak bang sama dia. Dikatain lo gue. Terus respon orang tuanya gimana? Respon orang tuanya? Ya marah sama dia. Gue dipelukin. Kakaknya baru pulang abis dari... Nggak pulang sih dia kayak abis dari ke supermarket depan gitu kan. Lu ngapain lu kebentak-bentak dia ngawanya? Lu mau ngulangin kesalahan lu kemarin? Kakaknya ngomong. Gue benci banget sama dia nih. Gue sampai digituin bang. Oke. Seenaknya dia ngapusin game gue. Lah wajar lah bego. Sampai kata kakak itu. Lu gila kok udah game. Kayak lu gak inget ini daratan. Sebenernya gue juga pengen ngapus game lu dari kemarin. Cuma gue tuh kayak ngebiarin pasangan lu yang akan ngelakuin itu, bukan gue. Kakaknya bilang kayak gitu sama gue bang. Dan ternyata memang yang udah muak banget ngeliat dia main game tuh bukan gue doang. Keluarganya juga udah muak gitu loh. Ampe bang dia beli skin itu bang berpuluh-puluh juta loh bang. Itu tanpa gue tahu. Dan itu gue bebasin. Dan sampai gue sempet punya bisnis sih bang sama dia kafe. Itu dia mohon-mohon, ayolah yang bantu ke mama ngobrol segala macam. Gue yakinin nyokapnya nih bang, oke lah dimodalin buat buka kafe. Lo tau bang omsetnya dipakai buat beli skin game dia. Dan itu gue selalu dapat teguran dari bokapnya. Kenapa? Kemana ini uangnya neng? Karena kan semua gue yang ngehandle. Dia tuh datang cuma ngecek, terus bawa teman-teman nongkrong nggak bayar. Karyawan ada 10 loh bang. Tahu lah bang kalau kafe Cempaka Putih otomatis anak-anak sana. Dan itu high class semua, kalangan dari menengah ke atas. Beda sama di Bekasi. Bekasi kan masih ada tuh dari tengah ke atas, tengah ke bawah kan. Kalau di sana kan dari tengah ke atas semua bang. Orang-orang kantoran, orang-orang BUMN segala macem. Habis tuh buat main game tuh. Bang skin itu paling murah 8 juta bang. Udah kecanduan deh. Stres gue bang. Stres gue ngadepin dia sumpah. 4 tahun gue bertahan bang. Oke, berarti setelah kejadian dia marah-marah di rumah itu gimana tuh selanjutnya tuh? Abis dari situ kan udah tuh akhirnya gue nge-cancel dong ke vendor. Ya kan, akhirnya gue ke-cancel ke vendor kan. Terus gue memaklumi lagi bang. Oh, gue nih yang salah. Oh, gue nih yang salah, gue nih yang egois, gue nggak bisa ngertiin dia. Nyokap gue nggak tahu bang, gue dibentak. Posisi waktu itu udah abis dia ngebentak gue pulang naik Grab. Gue nggak mau diantarin sama dia. Sampai nyokapnya bilang diantarin sama kakak, enggak, aku mau sendiri. Gue sepanjang jalan bang dari Cempaka Putih ke Bekasi gue nangis. Sampai supirnya nanya, kenapa nih? Nggak apa-apa bang, anterin saya aja bang dengan selamat. Gue gitu nih. Udah kayak gitu kan, udah seminggu 2 minggu balik lagi tuh bang. Sampai ada kejadian yang menurut gue tuh udah nggak masuk akal. Dia sempet ngajakin gue berhubungan. Berhubungan badan? Iya. Oke. Dan di situ kondisinya dia mabuk, gue enggak. Ini lagi keluar bareng ceritanya. Lagi keluar bareng waktu itu. Ingat banget gue. Lagi wis nongkrong. Temennya itu kayak baru datang dari luar negeri. Adalah dari negeri mana gitu gue lupa. Datang. Terus dia bilang, minumlah yuk. Terus gue bilang, aku gak ikut ya. Karena aku tahu kalau kamu udah mabuk susah bawa mobil. Biar aku aja yang bawa mobil. Katanya ya udah. Anak-anak dia minum. Terus tibanya awalnya dia bang yang bawa mobil. Awalnya dia kan, gue bilang, kamu masih kuat nggak? Aku masih kuat. Yaudah dia tuh, gue nggak expert bang, gue dibawa ke apartemen. Dia alasannya apa?
aku ngambil barang dulu ya di apartemen temen aku. Ayo ikut ke atas. Ya gue juga nggak mau dong, di mobil gue ngapain? Pelangap pelongo ngapain? Di parkiran sepi. Posisinya itu jam 2 lewat setengah 3-an lah. Pagi. Oke. Karena kan kita balik dari sana itu jam-jam 1 kan. Pokoknya jam 2 lewat lah. Gue ngepapah dia bang ke atas. Di lift gue papa. Terus security nanya mau ke tower mana. Dibilang sama dia tower ini kan. Oh yaudah silakan nenek. Gue bilang kan gak ada kunci akses. Minta tolong sama security kan. Dibukain tuh. Dipencetin ke lantainya. Terus sampai atas. Kok sepi. Oke. Terus tiba-tiba kok bisa ada kunci di dalam bang. Oh udah terbuka nih. Udah terbuka. Jadi kuncinya tuh ada di bilik kamar di bagian dalam. Dan gue masuk sama dia. Otomatis gue tiduran dong. Gue capek bang. Terus gue bilang udah sini kunci mobilnya. Dikasih lah sama dia kunci mobilnya kan. Udah tuh gue tiduran. Namanya capek bang, gimana sih seharian do aktivitas. Malam nemenin dia lagi nongkrong. Gue tiduran dong. Dia memang ngambil barang. Gue akuin dia ngambil barang. Ngambil tas dia di lemari. Dan gue gak expertnya pas udah ngambil barang. Kok dia tiduran samping gue. Tiba-tiba meluk. Oke. Kalau meluk kayak masih wajar lah bang. Kok kata gue tiba-tiba. Aku pengen. Maksud lu apaan gue bilang. Kan kita udah mau nikah. Dan gue kagetnya itu pintu udah kekunci. Oke. Gue nggak sadar bang. Gue nggak tahu dia tuh ngunci pintu kamar itu tuh kapan tuh gue nggak sadar. Pokoknya kan namanya kita masuk. Karena kan ini apartemen ini kan dia sama temennya kan. Jadi gue nganggap ini apartemen dia juga. Karena kan dia bagi sewa 2. Jadi gue nganggap ya udah kamar dia gitu loh. Oke. Jadi masuk langsung ke Ke kasur gue namanya rebahan, pinggang sakit. Gue rebahan dong. Karena kan kamar dia juga. Walaupun temennya jarang nempatin. Lebih sering dia. Gue gak expert bang. Meluk. Udah kata gue. Peluk doang mah gak apa-apa lah. Kata gue. Terus tiba-tiba aku pengen. Gue bilang pengen apaan lu? Gue bilang. Kan kita udah mau nikah. Boleh lah dikasih. Kaget dong gue bang. Karena gue tahu mabuknya dia tuh gak sange. Oke. Di situ gue kaget sumpah. Terus melakukan. Enggak lah. Enggak, iya. Bang kalau melakukan kesalahan fatal banget bang buat gue. Oke. Mungkin kalau keadaan gue mabuk iya. Ya, posisinya lagi waktu itu Kak Sigit Gue sadar. ya. Gue sadar karena gue nggak minum. Dia doang yang minum. Dan memang dia minum itu waktu itu kadar alkoholnya lebih tinggi. Sekelas wine lah gitu ya. Wine kan nggak begitu. Captain Morgan. Kapten Morgan. Dan itu mereka minum nggak sebotol 2 botol bang. Lebih dari 3. Oke. Udah Tapi gitu. posisinya cuma berdua tuh di kamar. Iya berdua. Dari situ gue bilang, lu apaan sih? Gue bilang, sadar. Gue tahu mabok lu tuh kayak gimana. Gue kenal lu tuh bukan sehari 2 hari. Gue bilang, Oke. ya udahlah nggak apa-apa lah sekali segala macam. Gila lu, gue bilang. Lu bilang, lu kan janji sama nyokap gue, lu nggak mau ngerusak gue bilang. Udah mulai kayak gitu dia maksa tuh bang, maksa. Gue berontak dong. Gue bilang buka kan di pintu, gue bilang. Jangan sampai gue teriak, gue bilang. Itu posisinya gue udah nggak gimana sih bang, namanya capek. Tenaga orang mabuk kan lebih ini bang, lah apalagi dia laki. Pasti kuat dong bang, apalagi dia lagi keadaan yang Udah tinggi lah. posisinya gue capek, gue udah lemes, makanya gue langsung ke kasur tiduran, mau rebahan. Itu posisi gue miring ke kanan dan gue tuh sambil sambil main handphone. Itu gue teriak bang, karena dia nggak bukain pintu. Oke. Lo tau apa? Gue ngunci diri gue di kamar mandi. Gue saking dia udah brutalnya bang, minta nggak gue kasih. Dan di situ akhirnya untungnya handphone gue tuh ada sinyal kan. Oke. Kan biasanya kok di situ kan jarang ada sinyal kan. Untungnya ada sinyal bang. Gue cari nomor kontak apartemen itu, gue telepon ke bawah. Kan karena kan gue nggak tahu kan nomor telepon itu. Gue cari dong di Google. Ada ke nomor kontaknya kan. Gue telepon dong. Iya bisa dibantu dengan nih. Tolongin saya, bukakan saya dari kamar segini-segini, lantai segini. Kenapa mbak? Saya mau diperkosa, gue bilang. Enggak lah, memang lama bang, 20 menitan lebih baru naik. Karena gue teleponin terus. Baru dibuka. Akhirnya gue sama security dibawa keluar. Mulai dari situ bang gue trauma. Oke. Trauma gue sama dia.
Mulai situ gue bilang, mah dia udah nggak bisa, aku bilang, aku mau udahin aja. Dia mohon bang, sampai mau dikasusin lagi, karena kan pemerkosaan jatuhnya, pemaksaan. Walaupun memang tidak terjadi sampai ada buka baju, enggak. Sempet gue tendang juga dia bang. Udah habis di situ udah nyokap gue ya udahlah. Tapi tetap sih ngejalin silaturahmi sama nyokapnya dia. Oh, sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih, karena kan temen-temen ya kerja lah sama nyokap. Iya. Wah, bagusnya sih Kak Secret, bagusnya punya pendirian sih. Kalau dari awal cerita nih sampai akhir cerita, Kak Secret nih memang tipe wanita yang mandiri dan punya pendirian sih. Dan nggak gampang percaya juga sih sama cowok, meskipun si cowok itu adalah teman dekat dari orang tua. Iya, gitu betul. kan, ya. Cuma ya kasar juga sih. Iya. Ya bukan cuma Kak Secret aja ya. Maksudnya wanita itu bukan makhluk yang harus dikasarin. Nggak bisa memang. Perempuan itu nggak bisa dikasarin. Nggak bisa bang. Dan percaya atau enggak ya, setelah berumah tangga, Iya. saya nih ya mengalami ya, wanita itu makhluk paling capek. Iya. Laki-laki nggak ada apa-apanya. Iya, Benar. betul. Iya betul. Kalau dia bilang laki-laki kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, tapi wanita tuh lebih capek lu di rumah. Beneran. Karena kan dia kerjanya banyak bang. Kerjanya banyak, belum lagi ngadepin mental buat mendidik anak gitu kan. Wah, belum lagi dengerin omongan keluarga. ya. Makanya jadi buat para lelaki, para suami, kalau belum bisa membahagiakan ya paling nggak jangan menyakiti lah. Iya betul, itu sih sebenarnya harapan semua perempuan sih bang. Nggak mesti kaya, nggak mesti ganteng, yang penting tahu. Nah, setelah menikah barulah itu sadar tuh. Ternyata misalnya, gue milih-milih gue yang banyak duitnya nih, pasti enak hidupnya kan. Nggak tahu ya pas lo udah nikah banyak duitnya tapi lo sering ditinggal. Ya kan? Atau waktu suami lo lebih banyak di luar, kan jadi ada kurang juga gitu kan. Tapi ya itu masing-masing orang punya ini sih ya Kak. Cuma kayak dari sini mungkin Kak Secret, sebelum kita tutup ada lagi yang mau ditambahkan nggak? Kayaknya udah deh itu aja. Atau mungkin ada pesan-pesan nih buat si mantan atau buat teman-teman yang lain nih yang menonton video podcast ini. Gitu. Sebenarnya sih pesannya sih ya untuk semua perempuan ya. Jangan terlalu percaya dengan janji manis laki-laki. Tuh dengerin. Karena ya kayak aku lah gitu kan. Udah serius-serius story-nya main kekerasan. Padahal awal-awalnya tuh soft spoken, physical touch-nya, tutur bahasanya baik. Kita nggak tahu laki-laki itu nanti setelah kayak misalkan tahap pertama dari hubungan itu kan pasti tunangan, lamaran, nikah, berumah tangga. Itu pasti udah jangka panjang. Kita nggak tahu. Kayak aku aja baru ngelewatin tahap 1 loh itu. Belum tahap 2, 3, 4. Itu udah kelihatan. Itu tandanya maha mencipta kita tuh kasih tahu dia tuh nggak terbaik buat kamu gitu. Walaupun memang dengan kesakitan dulu. Ya udah intinya mah ya pinter-pinter kita lah, jangan pokoknya kalau udah sama laki-laki itu jangan kasih 100% nanti kamu, nanti kayak aku. Tapi ya bagusnya juga sih Kak Secret bisa mempertahankan itu ya, hal itu ya. Karena gini ya Kak, zaman sekarang nih pacaran tuh apalagi di tahun-tahun sini nih kayaknya itu tuh kayak nggak ada harganya gitu. Iya memang ya. Jadi kayak pacaran tuh kalau nggak begitu kayaknya nggak pacaran. Aduh, karena itu salah banget. Apalagi anak zaman sekarang bang. Kalau nggak ngelakuin itu kayak kayaknya nggak afdol deh. Ngeri. Iya ngeri anak zaman sekarang kan. Anak zaman sekarang. Tapi ya lebih ngeri lagi sekarang tuh nggak cuma perempuan aja tuh, laki-laki juga ternyata ngeri juga. Iya betul. Ya kan? Jadi ya buat teman-teman ya banyak-banyak ibadah lah. Iya ya kan? Betul. Tetaplah ibadah nomor 1 meskipun zaman kesini makin teknologi makin canggih ya. Betul. Tapi tetap norma-norma agama tetap itu harus jadi pedoman buat hidup kita sih. Iya betul itu. Oke deh Kak Secret, terima kasih nih buat waktunya dan mau berbagi cerita. Sama-sama. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Secret yang sudah membagikan ceritanya dengan kita semua. Semoga terhibur dan semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang punya cerita unik, menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683.
teman-teman akan disambut dengan soft spoken, lebih soft spoken dari si R oleh admin Ale Jejak Backpacker. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Sirkit, terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Semangat ya, Kak. Tapi sekarang udah punya calon lagi ya? Udah. Oh, tadinya saya mau main juga nih. udah. Oke, semoga lancar ya Kak Ya, Sirkitnya. amin. Sampai jumpa.